Mantan Gubernur NTT Victor Laiskodat heran peserta didik di NTT masih belum bisa menembus perguruan tinggi negeri sekelas UI, UGM, hingga ITS. Padahal pemerintah NTT telah mengalokasikan hampir 50% anggaran pendapatan belanja daerah untuk pendidikan. Kira-kira apa penyebabnya? Jangan-jangan ada yang... Beginilah kondisi gedung SMP Negeri 5 Amabi Oeveto di Desa Fatu Teta, Kecamatan Amabi Oeveto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gedung sekolah yang dibangun swadaya berupa 3 ruangan kelas dan 1 ruang guru sejak tahun 2017. Hanya beratap daun lontar dan berdinding bebak gewang serta berlantai tanah. Gedung SMP 1 atap ini menampung 36 pelajar yang saban hari menuntut ilmu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan akibat kondisi gedung yang sudah mulai rusak. Saat hujan, para pelajar terpaksa harus berhenti belajar akibat atap sekolah bolong dan air masuk ke ruang kelas. Meski demikian, kondisi ini tak menyurutkan niat dan semangat para pelajar untuk terus menuntut ilmu. Pihak sekolah telah mengajukan ke pemerintah Kabupaten Kupang agar dapat membangun gedung sekolah yang layak. Namun usulan tersebut belum terkabulkan sehingga setiap hari mereka terpaksa harus menggunakan gedung yang tak layak ini. Kalau hujan seperti ini mereka ada, tetapi begini sudah kadang-kadang daun ini sudah rusak dan mereka basah di dalam. Terpaksa kami harus mengungsi pindah-pindah kelas. Dan kantor juga saat ini juga kami mengungsi, kami satu ruangan dengan siswa untuk sementara. Halo semua, saya Fonseca. Bagaimana kabar kalian? Ketika saya membahas tentang oknum dari Sumba yang bikin resah warga Bali karena ulah mereka yang selalu bikin onar, video tersebut mendapatkan 100.000 lebih penonton dan ratusan komentar. Ada yang menyayangkan tingkah laku dari para oknum ini dan sebagian besarnya marah karena ini sudah sangat meresahkan. Bahkan beberapa netizen asal Nusa Tenggara Timur dan dari Sumba sendiri sangat menyayangkan ulah dari para oknum ini. Tapi ada beberapa komentar yang menarik perhatian saya, yaitu tentang latar belakang pendidikan dari para oknum ini. Sebelum saya membahas tentang kualitas pendidikan di NTT, saya mau ingatkan ke teman-teman semua, dimanapun kita berada, kita harus bisa membawa diri, menyesuaikan diri kita dengan aturan yang berlaku di daerah tersebut. Berbicara tentang perbuatan yang dilakukan oleh beberapa oknum tersebut, serahkan saja ke pihak yang berwajib. Kita tidak membenarkan tingkah laku dari oknum yang merugikan banyak pihak, termasuk dirinya sendiri. Kita masuk ke inti dari pembahasan video ini. Kita semua pasti sepakat bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk membangun masyarakat yang cerdas dan masa depan yang lebih sejahtera. Setiap anak seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak agar mereka bisa memiliki masa depan dan meraih cita-cita mereka. Pendidikan yang merata akan mendukung tujuan pendidikan nasional untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih cerdas, berkepribadian, dan berkarakter baik, serta kreatif, sehingga mereka akan tumbuh menjadi warga negara dengan tanggung jawab yang baik. Semua itu hanya bisa terwujud apabila proses belajar mampu menjadi tempat yang tepat untuk para peserta didik menempah minat bakatnya. Namun sayangnya akses pendidikan yang layak masih belum bisa dirasakan oleh
semua anak, khususnya anak-anak yang tinggal di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Salah satunya di pedalaman Nusa Tenggara Timur. Akses pendidikan di pedalaman nampaknya masih tidak merata dan tertinggal jauh dengan pendidikan di kota-kota besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, minimnya akses pendidikan di pedalaman membuat pelajar sebanyak 28,65% pelajar NTT tidak bisa mengenyam pendidikan. Adapun capaian hasil pembelajaran dari pelajar NTT secara konsisten berada dalam rata-rata rendah pada ujian nasional dari tahun ke tahun. Beberapa tahun yang lalu, pemerintahan NTT, terkhususnya di bagian pendidikan, dikejutkan dengan pernyataan dari Mendikbud Muhadjir Effendi menanggapi hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA yang menempatkan kualitas pendidikan Indonesia pada peringkat terendah. Survei yang dilakukan PISA pada tahun 2015 terhadap 540.000 siswa yang berusia 15 tahun di 72 negara menempatkan Indonesia pada peringkat ke-64 dalam bidang matematika, peringkat ke-65 dalam bidang ilmu pengetahuan, dan peringkat ke-66 dalam kategori membaca. Indonesia tertinggal jauh dari dua negara ASEAN lain yang ikut dalam survei, yaitu Vietnam dan Singapura. Singapura menyapu bersih semua peringkat, sedangkan Vietnam berada pada peringkat ke-22 untuk bidang matematika, peringkat ke-8 untuk bidang ilmu pengetahuan, dan peringkat ke-23 dalam kategori membaca. Muhadjir Effendi berkomentar bahwa sampel yang dipakai PISA adalah siswa-siswi dari Nusa Tenggara Timur. Tentu saja pernyataan ini lantas membuat masyarakat Nusa Tenggara Timur merasa tersinggung karena NTT dijadikan sebagai ikon kualitas pendidikan yang rendah. Nah, mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Laiskodat, mengatakan telah mengalokasikan hampir 50% anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD untuk pendidikan. Namun, para siswa di daerahnya masih kesulitan menembus perguruan tinggi negeri ternama. Victor Laiskodat heran peserta didik di Nusa Tenggara Timur masih belum bisa menembus perguruan tinggi negeri sekelas UI, UGM, hingga ITS. Menurutnya, masih ada perbedaan yang besar antara pendidikan dan sumber daya manusia di NTT dengan DKI Jakarta. Victor Laiskodat mengakui NTT memiliki berbagai kekurangan, seperti sumber daya manusia dan infrastruktur yang dapat mendukung para peserta didik. Pertanyaannya adalah, mengapa pendidikan di pedalaman Nusa Tenggara Timur bisa sangat tertinggal dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya? Berikut penjelasannya. Faktor pertama, tingkat ekonomi yang rendah. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS per September 2020, tingkat kemiskinan Indonesia di kota adalah sebesar 7,88%, sedangkan di desa mencapai 13,20%. Faktor yang kedua adalah akses lokasi yang sulit dijangkau. Pendidikan di pedalaman Nusa Tenggara Timur juga seringkali terkendala karena akses lokasi menuju fasilitas pendidikan yang sulit dijangkau. Selain itu, jumlah sekolah di pedalaman juga masih sangat sedikit dibandingkan dengan di kota-kota besar.
Tidak seperti anak-anak di kota yang bisa menjangkau sekolah dengan mudah, baik dengan berjalan kaki ataupun menggunakan transportasi publik. Sedangkan anak-anak di pedalaman Nusa Tenggara Timur harus menempuh jarak yang jauh untuk bisa sampai di sekolah. Faktor ketiga, kurangnya tenaga pengajar di pedalaman. Tertinggalnya pendidikan di pedalaman Nusa Tenggara Timur juga disebabkan karena kurangnya tenaga pengajar yang tersedia di daerah tersebut. Tidak hanya dari segi kuantitas, namun juga dari kualitas tenaga pengajar yang tersedia di pedalaman. Nah, teman-teman semua, data UNESCO dalam Global Education Monitoring atau GEM pada 2016 menyebutkan bahwa kualitas guru di Indonesia menempati peringkat ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. Dari 3,9 juta guru, terdapat 25% guru yang belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52% diantaranya belum memiliki sertifikat profesi. Faktor yang keempat, fasilitas pendidikan yang tak memadai. Fasilitas pendidikan yang masih belum memadai juga menjadi faktor tertinggalnya pendidikan di pedalaman NTT. Salah satunya akses internet. Tak hanya siswa, guru juga mengalami kesulitan ketika diharuskan untuk mengajar dengan memaksimalkan teknologi digital. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, terdapat 45% masyarakat Indonesia, yakni kira-kira sebanyak 117 juta masyarakat, masih belum bisa tersentuh internet, terutama di daerah pedalaman. Saat proses belajar mengajar mengharuskan para siswa dan guru mengandalkan akses internet, pelajar di pedalaman NTT pun mengalami kendala, sehingga proses pembelajaran tidak bisa berjalan dengan maksimal. Untuk mengatasi tantangan pendidikan di pedalaman Nusa Tenggara Timur, kita perlu berkolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Dengan langkah-langkah konkret dan komitmen bersama, kita dapat memastikan setiap anak di Nusa Tenggara Timur mendapatkan akses pendidikan yang layak. Saya pribadi pernah sekolah di Nusa Tenggara Timur, SD. Dan waktu itu ketika kami masuk SD, beralaskan tikar. Tidak ada bangku dan fasilitas untuk mendukung proses belajar kami itu sangat susah sekali. Kami tidak mendapatkan akses yang sama seperti teman-teman kita di kota. Nah, kami pribadi di komunitas kami yang saya bangun beberapa tahun terakhir ini, kami sudah bergerak untuk menolong pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya yang kami membelikan sepatu, tas untuk mendorong anak-anak itu bisa sekolah. Karena kami sadar bahwa kondisi ekonomi atau standar ekonomi orang tua di sini itu sangat minim sekali, di bawah rata-rata. Kalau kita mau bandingkan dengan teman-teman dari provinsi lain yang orang tuanya mungkin bisalah memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Tapi kalau di Nusa Tenggara Timur, apalagi di pedalaman, untuk mendapatkan sepatu bagus, tas bagus itu ya harus berebutan. Apakah uang ini mau dipakai untuk beli kebutuhan sekolah anaknya atau digunakan untuk beli beras supaya mereka bisa bertahan hidup. Itu adalah fakta yang terjadi di lapangan, teman-teman semua. Nah, di sini itu saya tidak ambil sampel jauh-jauh lah. Di daerah sini, orang tua itu seringkali kesulitan memilih mau membelikan seragam atau sepatu atau perlengkapan sekolah untuk anak-anak mereka, atau memilih untuk beli beras atau jagung untuk mereka makan agar bisa tetap bertahan hidup. Itu adalah fakta. Nah,
ketika kami mengetahui itu, kami membangun sebuah komunitas yang namanya Aksi Pemuda Timur Indonesia. Kami bergerak dari 2 tahun yang lalu. Dan puji Tuhannya kami sudah berdampak untuk kurang lebih hampir 1.000 anak yang tertolong. Nah, kami tidak berhenti sampai di situ saja. Kami terus mencari cara untuk mengembangkan kualitas pendidikan di NTT. Salah satunya kami sedang menggalang dana untuk membangun perpustakaan. Karena kami tahu bahwa hanya dengan membangun perpustakaan lah semua anak bisa mendapatkan akses untuk belajar, semua anak bisa mendapatkan akses untuk mengembangkan potensinya. Di samping itu kami juga tetap mencari dana untuk memberikan sepatu dan tas yang kualitasnya layak untuk anak-anak sekolah. Tahun ini kami target harus 1.500 anak yang ditolong. Karena kami tahu pentingnya pendidikan yang baik itu akan menunjang karakter seseorang. Nah, kalau karakter seseorang itu ditunjang dengan pendidikan yang baik, otomatis akan menghasilkan sumber daya manusia yang akan lebih berkualitas. Dengan begitu, kejadian-kejadian seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Bali, di mana beberapa oknum dari Sumba, ya dari Nusa Tenggara Timur yang melakukan masalah atau membuat onar di sana itu bisa diminimalisir. Nah, teman-teman semua, saya membahas ini bukan berarti untuk menuntut belas kasihan dari teman-teman yang mungkin merasa dirugikan karena beberapa ulah dari oknum saudara-saudara kami ini, tidak. Kalau salah tetap harus diproses supaya ada efek jerahnya. Nah, kalau benar harus dikasih apresiasi. Itu adalah sebuah apresiasi yang sangat luar biasa sekali. Saya tidak mau kayak dimanapun saudara-saudara kami berada, perlakukan mereka lah selayaknya diperlakukan. Kalau mereka itu berprestasi, beri mereka penghargaan. Tapi kalau mereka itu kurang ajar, harus ditegur, tidak perlu ditempelin, biar ada kesadaran kalau dia tidak hidup sendiri. Peace.